Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, pada mosi perdebatan kali ini, pada KDMI tahun 2022 ini, saya akan memberikan argumen saya dan beberapa poin mengenai Bank Sentral seharusnya menetapkan pengeluaran pemerintah, menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Sebelum saya membahas kepada poin-poin yang akan saya sampaikan di sini, dan saya sangat menyetujui sekali pada mosi tersebut bahwasanya memang seharusnya Bank Sentral itu pada saat sekarang ini harus mulai ikut dalam menetapkan batas-batas pengeluaran yang oleh pemerintah lakukan. Dewan Juri yang terhormat, pada tahun 1668 di Swedia sana di Eropa, Bank Sentral pertama kali didirikan dengan nama Riksbank Swedia, di mana pada awal pembentukannya Bank Sentral itu memiliki tujuan yaitu untuk yang pertama menjaga kestabilitasan uang, kemudian yang kedua ekonomi real, dan yang ketiga stabilitas pembayaran. Namun pada perjalanannya terdapat revolusi dan perubahan yang terjadi di dalam kelembagaan Bank Sentral itu sendiri. Baik, yang pertama saya tadi sudah menjelaskan terlebih dahulu bagaimana interpretasi saya terhadap lembaga Bank Sentral di dalam mosi kali ini. Jadi Bank Sentral itu pada dasarnya secara historik dibuat untuk membuat kestabilan moneter. Namun pada perjalanannya Bank Sentral juga tidak hanya harus boleh ikut dalam menentukan kebijakan moneter. Karena pada masa sekarang ini, pada masa progresif ini, kebijakan moneter akan sangat saling berkaitan dengan kebijakan fiskal. Baik. Selanjutnya saya akan membahas terlebih dahulu kata kunci yang kedua, yaitu pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah di sini terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama bisa jadi itu adalah pengeluaran pemerintah daerah, dan yang kedua pengeluaran pemerintah negara. Namun keduanya tidak bisa saling dipisahkan, sehingga pengeluaran pemerintah itu bisa dikatakan memang itu adalah termasuk kebijakan fiskal. Namun pada perjalanannya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, terutama ketika sudah melewati Perang Dunia I, di mana bank sentral yang ada di dunia ini mulai melakukan banyak perubahan-perubahan yang awalnya fokus mereka itu murni pada hal-hal yang sifatnya itu mengatur kestabilitasan mata uang suatu negara. Namun pada perjalanannya, Bank Sentral harus sudah mulai masuk ke dalam kebijakan-kebijakan lain, terutama yang tujuannya memang untuk meningkatkan kestabilitasan ekonomi secara keseluruhan, tidak sebatas pada kestabilan nilai mata uang. Baik, Dewan Juri yang terhormat, di sini saya akan mulai masuk kepada poin-poin yang akan saya sampaikan, di mana seperti yang sudah saya tadi katakan bahwasanya pengeluaran pemerintah itu adalah memang banyak dibahasnya itu pada ranah kebijakan fiskal. Namun jangan dilupakan bahwa banyak pengeluaran pemerintah yang akan berefek kepada kebijakan moneter, dan efeknya itu kepada ekonomi yang sifatnya moneter juga. Saya kasih contoh. Yang pertama, pengeluaran pemerintah misalkan ketika pemerintah memiliki sebuah proyek, di mana proyek tersebut harus disumberdayai, misalkan manusianya, bahan-bahannya, bahan dan sumber daya manusia tersebut tidak ada di Indonesia, otomatis mereka harus mengimpor barang, mengimpor jasa dari luar negeri. Dan itu akan menyebabkan inflasi jika tidak dikendalikan secara relevan, tidak dikendalikan secara selaras. Kemudian yang kedua, apabila pemerintah tidak ikut dibatasi, ataupun apabila Bank Sentral tidak ikut membatasi pengeluaran pemerintah mengenai hal yang kedua ini, mengenai pengeluaran untuk proyek-proyek pemerintah, maka bisa jadi Bank Sentral akan mencetak uang lebih banyak daripada yang seharusnya. Apabila Bank Sentral tertekan secara ekonomi dan politik oleh pemerintah sendiri, maka otomatis akan meningkatkan peluang untuk terjadinya inflasi di sebuah negara. Kemudian yang ketiga, ketika pemerintah mempunyai proyek, tentunya pasti saja tidak akan semuanya bisa terpenuhi secara real time pada waktu itu. Sehingga apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, yaitu pemerintah akan membeli utang ataupun meminjam utang kepada negara lain, ataupun kepada IMF, ataupun kepada lembaga-lembaga lain yang akan memberikan utang kepada sebuah negara. Baik, Dewan Juri yang terhormat, disinilah interkorelasi antara Bank Sentral dengan pemerintah. Walaupun secara status quo, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengeluaran itu banyak dibahas pada ranah fiskal, tetapi pada nyatanya
banyak hal-hal yang berkaitan dengan ranah moneter itu juga disebabkan oleh ranah fiskal. Oleh karena itu, pada zaman sekarang ini, bank sentral haruslah mulai ikut menetapkan batasan-batasan kepada pemerintah mengenai pengeluaran yang harus mereka keluarkan. Supaya stabilitas ekonomi terjaga, stabilitas nilai mata uang terjaga. Tentunya stabilitas nilai mata uang itu dimensinya ada dua. Dimensi yang pertama adalah stabilitas nilai mata uang negara kita dengan negara orang lain. Kemudian dimensi yang kedua adalah stabilitas nilai mata uang negara kita dengan harga dan barang yang ada. Itu. Jadi interkorelasi antara kedua hal tersebut adalah seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Oleh karena itu, bank sentral harus mulai ikut memberikan penetapan kepada batasan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Saya akan memberikan contoh bagaimana sebuah negara akan hancur jika sistem ekonominya tidak stabil ataupun terjadi inflasi. Misalnya di Zimbabwe ataupun Sri Lanka, ataupun Indonesia sendiri pada masa awal reformasi. Pada masa sebelum reformasi bahkan sudah dimulai yang namanya ketidakstabilan ekonomi di Indonesia. Apa yang terjadi ketika ekonomi tidak stabil? Ekonomi tidak stabil, maka akan berdampak kepada seluruh bidang yang ada di sebuah negara. Sehingga akan terjadi kekacauan di mana-mana, dan lihat, dari kekacauan tersebut akan menyebabkan ketidakstabilan politik juga. Oleh karena itu, pentingnya bank sentral dalam menentukan batas pengeluaran pemerintah itu di sana, yaitu karena banyak hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan moneter itu disebabkan oleh kebijakan fiskal. Begitupun sebaliknya, banyak hal kebijakan fiskal itu yang berkaitan erat dan saling terjadi kausalitas antara keduanya. Baik, Dewan Juri yang terhormat, itu yang mungkin ingin saya sampaikan mengenai mosi debat pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.